kita masih diberi keberkahan, mudah-mudahan atas ilmu-ilmu yang Allah sampaikan, khususnya ilmu kesehatan. Mudah-mudahan juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang berada di belahan bumi manapun, Allah selalu berikan pertolongan, Allah selalu berikan kesehatan. Wabil khusus sahabat-sahabat kita yang ada di Gaza, yang ada di tepi barat, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dengan perlindungan terbaik. Andai kata pada saat ini mungkin kita bisa menyaksikan siaran ini dengan lampu yang terang, mungkin dengan tidak ada kesulitan jika ingin minum, tidak ada kesulitan untuk ke jalan raya, untuk belanja dan sebagainya. Tetapi hari ini tidak terjadi pada sebagian besar sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, pada sahabat-sahabat kita wabil khusus yang ada di jalur Gaza. Semoga rasa persaudaraan ini, kekuatan saudara ini, baik itu sebagai manusia ataupun kita sebagai sesama muslim, bisa saling menguatkan supaya kita bisa merasakan apa yang sahabat-sahabat kita rasakan. Sahabat-sahabat MP Pagi semua, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sih Rasulullah itu mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Kenapa kita katakan kekuatan fisik luar biasa? Karena kalau kita lihat penaklukan demi penaklukan, peperangan demi peperangan, itu tidak mungkin bisa terjadi ketika seseorang itu mempunyai kekuatan fisik yang di bawah rata-rata. Ketika kekuatan fisik itu menjadi salah satu ukuran bagi kekuatan tempur, maka kita bisa telusuri itu apa-apa saja yang beliau lakukan untuk melatih sehingga mempunyai kekuatan fisik yang prima. Bahkan dalam situasi saum sekalipun, kekuatan fisik itu tetap bisa optimal. Jadi kalau kita perhatikan ketika saum itu sebetulnya tidak ada masukan kalori pada saat itu, tetapi pengeluaran kalori itu bisa nyampe 700 kalori per jam, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kenapa bisa masuk kekuatan kalori 500 sampai 700 kalori per jam? Nanti kita hitung-hitungan ya. Bagaimana kalau misalnya orang berkuda, berkudanya itu misalnya dengan trot, berkudanya itu dengan gallop gitu ya. Bagaimana berkuda sekaligus mengayunkan pedang, berapa kalori yang dibutuhkan per jam? Kalau perang itu kan nggak cukup 30 menit. Artinya ada hitung-hitungan, mungkin satu kali perang itu habis sekitar 3.000 sampai 8.000 kalori. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana mungkin orang yang sedang saum ya bisa mengeluarkan 3.000 kalori tanpa kekuatan fisik yang memang terlatih. Dan kalau kita perhatikan kekuatan fisik itu terlatih bisa dicapai dengan kurun waktu tertentu. Rata-rata untuk perlu berlatih itu dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai taraf optimal pada PO2 max tertentu. Tergantung nanti modal awalnya berapa. Nah, ibu bapak semua, sahabat-sahabat MK Pagi, jadi kekuatan inilah yang menjadikan salah satunya beliau ini jarang sakit. Ibu, bapak, sahabat MK Pagi semua, insya Allah bersama kita pada pagi hari ini juga mungkin nanti akan ditemani oleh sahabat-sahabat dari Darul Tauhid Peduli ya. Semoga nanti di pertengahan tayangan kita kali ini, kita akan coba update bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza pada khususnya. Baik, Ibu Bapak semua, kita coba mulai kaji salah satu ilmu Allah yang Allah turunkan di antaranya lewat para ahli, lewat para dokter, lewat para praktisi olahraga, kemudian lewat ahli fisiologi dan ahli gizi di antaranya ya. Kita coba punten izin saya share screen dulu ya. Mudah-mudahan sudah nampak ya. Sudah nampak ya?
Baik, jadi ketika kita berbicara masalah sehat, maka kesehatan itu menjadi salah satu modal bagi kita untuk melakukan aktivitas apapun. Jadi ketika kita sehat, maka kita bisa beraktivitas dengan wajar dan normal. Tetapi selain sehat juga, kalau sehat itu kan keadaan terbebasnya dari sakit dan kesakitan, kemudian juga dengan kondisi psikis yang baik, begitu ya. Kalau bugar, bukan hanya sehat, tetapi ketika melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang mempunyai tingkat tingkatan tingkatan aktivitas, misalnya ada ringan, sedang, berat tertentu, orang tersebut bisa melakukan sesuai dengan porsinya. Jadi sehat itu belum tentu bugar, tetapi kalau bugar udah pasti sehatnya, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya apa saja sih rumus sehat dan bugar Rasulullah SAW. Pada bagian-bagian yang lalu kita telah membahas bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW makan, begitu ya, sehingga makan itu bertindak sebagai sumber energi. Kemudian pada bagian yang lalu juga kita bahas bagaimana istirahatnya Rasulullah, karena recovery itu sangat penting untuk bisa sehat dan menyehatkan. Nah, pada saat ini bagaimana caranya Rasulullah melatih diri sehingga mempunyai kapasitas VO2 max yang bagus, kapasitas otot yang mumpuni, kemudian kekuatan tulang, kekuatan kapasitas paru-paru, dan lain sebagainya. Kita coba hitung-hitungan secara ilmiah, begitu ya, apa-apa saja yang beliau lakukan. Dari beberapa kajian, kalau kita perhatikan bahwa yang namanya orang dikatakan bugar, di antaranya salah satu unsurnya adalah massa otot. Jadi ketika massa otot ini bisa tumbuh, bisa menggerakkan berbagai macam yang ada di antara origo dan insersinya atau yang ada di ros ototnya, kemudian juga mempunyai endurance atau daya daya pakai atau daya kerja, ya, daya kerja yang panjang, begitu ya. Ini dikatakan bahwa ototnya itu fit atau vital, begitu. Nah, kenapa endurance ini juga penting? Karena bisa saja bisa mengangkat beban 3 kilo, tapi 2 menit udah dilepas, begitu ya. Tapi ada juga yang bisa mengangkat beban 5 kilo, kemudian diangkat terus berkali-kali, begitu ya. Kemudian juga ada yang bisa lari, begitu, misalnya 50 meter, tapi ada juga yang lari 500 meter, 5 kilo, tanpa kelelahan yang bermakna. Jadi ini endurance. Jadi interval waktu di mana di antaranya otot itu digunakan. Memang bukan otot satu-satunya, tetapi otot menjadikan salah satunya bagaimana kekuatan fisik itu bisa berkorelasi dengan beban yang diterima, gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan misal pull up atau push up dalam beberapa kali saja, ternyata sudah ada kelelahan, ada beberapa faktor. Selain faktor jantung, faktor paru-paru, kemudian tulang, ada juga faktor bagaimana massa otot itu. Jadi massa otot ini sangat penting untuk menentukan kekuatan beban yang beban yang diterima, atau menentukan juga endurance atau lamanya kekuatan itu terjadi. Nah, dengan kekuatan olahraga atau olah fisik juga bermanfaat untuk melatih bagaimana ejection fraksi atau fraksi ejection atau keluaran yang menggambarkan kekuatan otot jantung untuk memompa. Kalau tadi adalah otot rangka, ya Ibu Bapak semua, di mana otot rangka itu bisa kecil, bisa besar, sesuai dengan massa ototnya. Massa otot itu bisa dilatih dan bisa dirangsang. Makin sering otot itu dirangsang dan diberikan latihan, maka massa otot itu makin besar. Nah, demikian juga dengan jantung. Jantung juga sebagian besar komponennya itu dari otot. Ketika jantung itu dilatih,
maka kekuatan memompanya pun sama, seperti hampir sama dengan kekuatan otot rangka. Ada massa ototnya, kemudian juga ada durasi kerja, ada endurance-nya gitu ya. Kalau misalnya orang yang terlatih, begitu disuruh lari, ya, orang yang terlatih 5 kilometer, maka denyut nadi itu, denyut jantung itu akan stabil begitu ya. Akan stabil. Kenapa? Karena sekali mompa, darah yang dihasilkannya itu banyak. Tetapi bagi orang yang tidak terlatih, misalnya lari 5 kilometer, maka jantung ini akan mempercepat pompaannya karena sekali mompa itu hasilnya nggak banyak. Nah, mungkin simpelnya begitu ya. Kebutuhan aliran darah per jam pada yang lari 5 kilometer, ya misalnya sekian. Pada orang yang terlatih, sekian itu bisa hanya dengan beberapa kali mompa. Tetapi pada orang yang tidak terlatih, untuk mencapai sekian kalori itu, sekian kebutuhan oksigen itu, harus dilakukan pompaan yang lebih sering dan lebih banyak frekuensinya itu. Artinya sekali mompa itu, darah yang dikeluarkannya itu tidak banyak begitu ya, atau cardiac outputnya. Jadi fraksi ejeksi dari jantung ini bisa dilatih dengan cara latihan-latihan tertentu. Jadi dengan adanya olahraga ini juga bisa membentuk kapasitas jantung. Demikian juga dengan paru-paru sebagai pensuplai, ya, pensuplai oksigen yang akan diedarkan melalui jantung, begitu ya. Nah, nanti kita akan hitung-hitungan nih, berapa sebetulnya olahraga ketika lari, ketika jalan cepat, berapa kalori yang dihasilkan, yang dibakar begitu ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika dulu olahraga apa saja yang disukai, kemudian hasilnya seperti apa, begitu ya. Nah, dengan olahraga yang teratur dan terpola dan tertarget, ini bisa meningkatkan kapasitas volume paru-paru. Pada orang yang tidak terlatih untuk nafas, kemudian untuk olahraga, sekali nafas itu kapasitasnya mungkin sekitar 500 sampai 750 cc ya. Tetapi pada mereka yang berlatih bisa nyampe 1800. Artinya, kapasitas paru-paru ini akan membantu bagaimana orang tersebut mempunyai endurance yang bagus ketika dia bekerja, ketika dia beraktivitas. Jadi mungkin kasarnya mah, bagi seseorang yang telah terlatih berlari begitu ya, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu ya, ketika suatu saat ada keperluan mendesak misalkan sesuatu begitu ya, dia lari, maka paru-paru itu bisa menyesuaikan diri untuk mengambil dan mengeluarkan gas. Kemudian jantungnya juga sekali mompa itu, sekali mompa itu hasilnya banyak. Simpelnya mungkin seperti itu. Ototnya juga akan terbentuk sehingga kekuatan dan lamanya dia bekerja, lamanya dia lari, itu akan lebih terjamin dibandingkan dengan mereka yang tidak terlatih. Nah, yang berikutnya, ternyata dengan adanya olahraga atau sport ini juga bisa membentuk kekuatan dari otot-otot, dari tulang-tulang rangka kita ya, yang terdiri dari tulang. Kita juga mungkin pernah dengar ya, ada tulang kropos, ada tulang rapuh, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah karena kekuatan itu tidak dilatih. Jadi ibu bapak semua, itulah kekuatan-kekuatan yang memang bisa dilatih dan bisa diprogram sehingga mempunyai tingkat kekuatan di atas rata-rata. Nah, ketika kita katakan bagaimana Rasulullah SAW mempunyai aktivitas, bagaimana Rasulullah SAW hobinya itu seperti apa, kita coba lihat satu persatu. Misalnya begini. Misalnya begini ya. Jadi Rasulullah SAW ya mempunyai kegemaran olahraga beberapa ya. Di antaranya memanah. Memanah itu bukan berarti orang tersebut diam, tetapi ada aktivitas yang di sana. Aktivitas dalam misalnya ada kekuatan otot di lengan, kemudian juga di dada begitu ya. Kemudian jangan lupa
bahwa di sana itu ada proses berpikir, ada konsentrasi, ada fokus. Itu juga sama, akan membakar energi. Nah, energi yang dibakar kurang lebih antara 200 sampai 400 kalori per jam. Ini akan melatih otot-otot yang ada di lengan bawah, lengan atas, kemudian yang ada di dada, begitu ya. Sehingga massa otot itu bisa bertambah besar dan bertambah lama endurance atau durasi untuk dipakainya, begitu ya. Nah, kemudian olahraga apa lagi yang Rasulullah SAW suka? Jalan cepat. Jadi dalam beberapa hadis dikatakan bahwa jalan cepat itu merupakan salah satu kebiasaan Rasulullah. Bahkan saking cepatnya Rasulullah seolah-olah beliau itu jalan seperti jalan mudun begitu ya, seperti jalan menurun ya. Nah, jalan cepat ini juga kalau kita hitung ya, rata-rata bisa membakar kalori 340 per jam. Jadi kenapa saya pakai perbandingan kalori yang dikeluarkan? Karena kalori itu menunjukkan zat yang yang dipakai, satuan yang dipakai, dan itu juga menunjukkan bagaimana sirkulasi darah yang sampai pada sel yang mengangkut oksigen, ya. Itu juga menunjukkan berapa berat dan ringannya aktivitas yang dilakukan. Makin berat aktivitas, maka kalorinya pun makin banyak yang dibakar. Jadi jalan cepat kurang lebih 340 kalori per jam. Kemudian apalagi kebiasaan yang Rasulullah SAW lakukan? Lari, ya. Pernah lari itu bersama istrinya. Pernah Rasulullah kalah bersama istrinya. Pernah juga Rasulullah menang lari bersama Siti Aisyah. Lari ini ya mempunyai ukuran. Kalori yang dibakar itu sekitar 500 sampai 700 kalori per jam, ya. Jadi ini jauh lebih besar. Nanti di akhir kita akan coba bahas berapa sih kapasitas olahraga yang seharusnya kita lakukan dalam sepekan, kita lakukan dalam per hari begitu ya. Berapa lama supaya hitungan-hitungan ini yang telah kita sampaikan ini bisa tercapai. Kemudian kalau kita lihat lagi, Rasulullah ternyata menjadi pegulat begitu ya. Masih ingat dengan salah seorang yang menjadi sahabat Rasul yang disebut ibarat nama Rukanah begitu ya. Saking kuatnya dia merupakan orang terkuat saat itu ya di Mekah dalam pertandingan gulat selalu menang gitu. Bahkan ada salah satu perlombaan ya, pokoknya kalau misalnya Rukanah misalnya bisa dikalahkan, dia bersedia katanya masuk Islam gitu ya. Jadi antaranya seperti itu. Ya kalau kita perhatikan gulat ini mengeluarkan energi kalori sebesar 430 sampai 575 kalori per jam. Ini pengeluaran yang sangat banyak ya. Jadi kalau kita lihat olahraga-olahraga yang disukai Rasulullah ternyata jumlah kalorinya itu nggak ringan ya yang dikeluarkan. Kemudian berkuda. Nah, berkuda ada beberapa perhitungan yang berbeda ya, tergantung dari ritme lari dari kudanya ya. Yang berjalan saya sekitar 176 kalori per jam gitu ya. Juga sampai pada 500, bahkan pernah saya baca juga ada yang sampai 700 kalori per jam ya. Katanya Gallup ini juga bisa nyampe 700 kalori per jam. Jadi Masya Allah ini bisa dibayangkan, andai kata berperang misalnya 2 jam, perang ada berapa jam ya? Kan ada larinya begitu ya, ada Gallupnya, kan ada trotnya begitu ya. Kalau dihitung itu lebih dari 3.000 kalori. Artinya kalau misalnya dalam satu hari dia bisa beliau ini bisa mengeluarkan 3.000 kalori ya, dengan kondisi bukan kondisi sederhana tapi kondisi berperang ya, artinya apa? Artinya ini mempunyai endurance yang sangat bagus.
Tidak mungkin orang bisa berperang sekian lama dengan naik kuda, dengan mengayunkan pedang, begitu ya, kalau tidak mempunyai kapasitas VO2 max misalnya di bawah 80, atau kapasitas jantung sekali pompa fraksi ejectionnya itu di bawah 70% misalnya, begitu ya. Artinya ibu bapak semua, ketika kita berbicara masalah kekuatan ya, kita berbicara juga bagaimana latihan agar kekuatan itu bisa terbentuk. Kemudian kita lihat lagi, ibu bapak semua, renang. Nih renang ya. Jadi kalau kita perhatikan, renang juga apa namanya, mempunyai punten. Ini renang. Kalau renang menurut saya ini hampir semua organ di dalam tubuh ini, otot rangka, kemudian juga ekstremitas, hampir semuanya ini bergerak. Maka di antara olahraga-olahraga yang paling besar pengeluaran dan pemakaian kalorinya adalah renang. Demikian juga dengan latihan kapasitas volume paru-paru. Karena renang itu kan nahan napas, kemudian mengeluarkan napas. Kemudian juga dengan jantung. Jantung pada olahraga renang ini terpacu, ini lebih kuat dibandingkan dengan olahraga-olahraga lain, dibandingkan dengan olahraga yang tadi ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ini beberapa olahraga yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan olahraga seperti ini bisa menjadikan kapasitas atau volume volume tidal itu bisa meningkat di paru-paru, kemudian juga bisa meningkatkan bagaimana endurance yang mungkin nanti akan berkorelasi dengan massa otot, begitu ya. Kemudian juga akan berkorelasi dengan uh, kekuatan dari otot rangka. Jadi tidak sederhana ya, Ibu Bapak semua, kalau kita perhatikan. Nah, Dok, kalau begitu saya itu harus olahraga berapa lama per hari? Nanti kita akan coba apa namanya, masuk ke dalam tatanan praktis gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam tatanan praktis, sebentar ya. Sebentar. Mudah-mudahan teman-teman DTP sudah standby ya. Nah, ketika misalnya sudah masuk dalam tatanan praktis, nanti kita akan coba olahraga per hari itu apa-apa saja yang sekiranya wajar dan bermanfaat. Nah, Ibu Bapak semua, dengan uraian yang tadi, kita bisa tahu bahwa olahraga itu ternyata mempunyai berbagai macam benefit atau manfaat. Dari mulai bagaimana otot, masa otot itu mempunyai kekuatan yang besar, kemudian juga mempunyai endurance itu yang lama, kemudian juga kapasitas pompa jantungnya itu lebih kuat, kemudian kapasitas paru-parunya itu bisa menarik udara lebih banyak dan mengeluarkan udaranya lebih banyak lagi, kemudian juga bisa melatih kekuatan dari otot-otot rangka. Artinya kalau kita lihat ya, betapa olahraga ini mempunyai manfaat yang sangat besar untuk kebugaran dan vitalitas. Kalau begitu, olahraga itu ya harus seperti apa yang kita lakukan? Harus seperti apa olahraga yang kita lakukan? Jadi ibu bapak semua, jadi kalau kita perhatikan ya, olahraga itu mempunyai manfaat jangka panjang untuk sehat dan juga untuk fit. Baik, kita coba lihat apa saja manfaat dari olahraga itu yang sekiranya bisa diidentifikasi, begitu ya. Baik, nah mudah-mudahan sudah nampak ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan manfaat olahraga ini. Ini saya sampaikan sumbernya. Ternyata tiap fase itu mempunyai keuntungan yang berbeda-beda, ya, yang spesifik. Pada usia
3 sampai 5 tahun, ternyata olahraga itu mempunyai dampak yang sangat besar. Bukan saja untuk jantung dan paru-paru, juga untuk kesehatan tulang. Bagaimana kekuatan dan kerapatan matriks daripada tulang ini bisa terbentuk lebih bagus pada anak-anak yang terbiasa dengan olahraga. Nah, kemudian pada usia 6 sampai 13 tahun, olahraga itu bisa merangsang aspek kognitif. Jadi lebih cerdas, daya ingatnya juga lebih bagus, kemudian daya simpan memorinya itu jadi lebih lama, ya, pada usia 6 sampai 13 tahun. Di samping benefit-benefit lain tentunya, ada fungsi kognitif yang lebih bagus. Nah, hal yang menarik Ibu Bapak semua, ya, beberapa riset menunjukkan bahwa pada orang yang berolahraga dengan rutin, kemudian juga dia mempunyai program olahraga yang kontinu, begitu ya, bisa menurunkan resiko terjadinya kanker. Baik itu kanker dari usus, kanker di payudara, kanker getah bening, kemudian juga kanker kulit dan lain sebagainya. Artinya dengan olahraga ini juga bisa menurunkan resiko terjadinya kanker, ya. Yang selanjutnya olahraga juga bisa menurunkan tingkat kecemasan dan depresi. Nah, ini juga penting menurut saya, yaitu bagaimana olahraga itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi Ibu Bapak semua, kalau kita rangkum ya, olahraga juga mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk kesehatan dan jantung dan pembuluh darah. Pertanyaannya, Dok, kenapa kemarin ada yang olahraga tenis meja kemudian kena serangan jantung, kemudian meninggal begitu ya? Dok, kemarin ada yang bersepeda kemudian jatuh ya, kemudian meninggal gitu ya? Bukankah olahraga itu bisa menyebabkan serangan jantung? Ya kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul Ibu Bapak semua. Bagaimana cara kita menganalisanya? Kalau diibaratkan, mungkin Ibu Bapak masih dengar ya dari kita kajian tentang kesehatan jantung dan olahraga. Ketika kendaraan bermotor, misalnya kendaraan bermotor, kemudian melaju, maka bukan hanya menghasilkan tenaga, tetapi kendaraan bermotor juga menghasilkan polusi, ya, polusi dari asap knalpotnya, sehingga polusi itu bisa mengakibatkan racun. Demikian juga di dalam tubuh. Ketika olahraga dilakukan di atas porsinya, maka akan keluar racun-racun metabolik-metabolik yang menyebabkan kerusakan atau risiko kerusakan pada dinding endotel. Dinding endotel itu adalah dinding bagian paling dalam di pembuluh darah. Ini juga bisa merangsang terjadinya penumpukan, penebalan dinding pembuluh darah di jantung, juga di paru-paru. Kalau begitu olahraga itu nggak bagus. Inilah pentingnya olahraga itu diprogram. Berapa lama olahraga yang berat atau aktivitas yang berat itu dilakukan, berapa lama yang sedang, dan berapa lama olahraga itu ringan. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu sehingga bisa memudahkan, ya. Jadi Ibu Bapak semua ya, kalau kita perhatikan itulah keuntungan-keuntungan dari olahraga. Nah, setelah kita tahu untungnya demikian, ya, olahraganya jenis apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sedang kita masuk pada porsinya. Porsi olahraga kita itu yang usia anak, berapa lama, berapa jam, dan olahraganya jenis apa gitu ya. Ini mungkin nanti akan sangat spesifik ya, karena tidak sama bagi tiap orang dan bagi tiap kondisi. Kemudian juga bagi keadaan tertentu, misalnya pada ibu hamil, ini olahraganya porsinya juga berbeda, ya. Nah, kalau di rata-ratakan kurang lebih seperti ini. Baik, sambil saya menyiapkan punten dari teman-teman DT Peduli, barangkali siapa yang sudah siap, kita teman-teman, mudah-mudahan pada hari ini kita akan diskusi juga tentang perkembangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya.
Oh, Kang Isan, Alhamdulillah. Silakan, Kang Isan. Kang Isan, sebentar lagi ya, kita akan melanjutkan. Jadi Ibu Bapak, ketika kita lihat bagaimana olahraga itu ternyata mempunyai manfaat demikian banyak, kalau begitu, olahraga itu harus berapa lama dan jenisnya itu apa? Ya, aktivitas Ibu Bapak semua, alat ukurnya itu berat ringannya itu sama, ada satuannya. Jadi aktivitas yang ringan, aktivitas yang berat, atau aktivitas yang sangat berat. Ya, ukurannya itu yang disebut dengan metabolic equivalent of task namanya itu, MET namanya itu. Jadi paling ringan itu adalah MET satu MET begitu ya. Paling berat itu diantaranya ada 6 MET gitu ya. Jadi kalau misalnya santuy, lagi diam gitu ya, lagi istirahat, itu berarti 1 MET ya. Tapi ketika dia misalnya olahraga lari, sprint begitu ya, dia sampai pada 6 MET. Oke ya. Jadi itu satuan-satuannya. Jadi yang ringan itu MET-nya itu makin rendah, yang berat itu MET-nya itu makin tinggi begitu ya. Nah, olahraganya itu apa saja? Jadi kalau pada anak dan remaja ya, bisa dipilih nih programnya untuk apa? Untuk aerobik, kekuatan otot, kekuatan tulang, ya. Rata-rata dengan olahraga 60 menit ya per hari selama 3 hari dalam sepekan. Ada yang mengatakan 4 hari. Ini bisa melatih kekuatan jantung, paru-paru, otot dan tulang. Yang berapa met? Di antaranya ada yang 3 dan 4 met. Jadi kalau 3 dan 4 met itu misalnya sampai pada renang itu bisa sampai 4 met gitu ya. Kemudian lari bisa juga sampai 4 sama sampai 5 met. Kalau aerobik bisa antara 3 sampai 4. Jadi kalau pada anak dan remaja dianjurkan 60 menit dalam sehari. Dalam sepekan itu 3 sampai 4 kali. Nah, kalau pada dewasa yang dianjurkan antara 150 sampai 300 menit dalam sepekan, atau dalam sehari itu sekitar 30 menit. Dok, sebentar. Ya, kalau taraf maintenance itu seperti ini, ya. Sekitar 30 menit dalam sehari, gitu ya. Sepekan berapa kali? Empat kali dalam sepekan. Nah, pada orang yang lansia memang ini perhitungannya agak beda ya. Tetapi MET-nya itu yang diturunkan dengan cukup dengan jalan santai saja. Yang sekiranya itu 2 MET. Jadi jalan santai itu sekitar 2 MET ya, teman-teman semua. Jadi tidak sampai olahraga ketangkasan, kecuali mereka memang yang sudah terlatih menjadi atlet. Nah, bagaimana dengan kondisi khusus? Misalnya pada ibu hamil. Ibu hamil juga ini dianjurkan 150 menit per pekan. Dibagi menjadi 4, ya, 4 hari. Kurang lebih sekitar 30 menit. Berapa intensitasnya? 2 MET rata-rata untuk ibu hamil. Nah, pada orang dewasa dengan penyakit kronis, ini juga kalau misalnya berat ya dianjurkan 75 sampai 150 menit per pekan. Nah, itulah kira-kira sahabat-sahabat semua, sahabat MQ pagi semua yang mudah-mudahan ini bisa menjadi kebiasaan bagi kita ya agar kita berlatih supaya mempunyai kekuatan otot, kekuatan tulang, kapasitas volume dari paru-paru, jantung, dan sebagainya. Jadi suatu saat mungkin kita perlukan latihan fisik yang tiba-tiba, begitu kita mempunyai endurance yang sangat bagus. Baik, sahabat-sahabat semua, pada hari ini insya Allah kita akan update ya bagaimana kondisi sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, karena ini adalah sahabat kita ya. Pada saat ini mungkin kita dengan nyaman begitu bisa melihat anak ya bermain, bisa melihat anak untuk sekolah dan lain sebagainya, tapi ini juga belum tentu terjadi pada sahabat-sahabat kita yang ada di jalur Gaza ya.
Sebelum kita berbicara ngobrol dengan apa namanya, Kang Isan ya yang ada teh, Kang Isan. Siap, Dok. Oh iya Monggo. benar. Baik dengan Kang Isan. Ada ini Kang Isan sebentar ya. Ada usul dari teman-teman dari MQ Pagi ya. Dok, katanya kan kita sudah menerbitkan buku ini nih, buku apa namanya? Aduh punten. Bisa terlihat nggak ya? Nih, ini buku yang telah merupakan rangkuman dari pertemuan kita ya tentang kesehatan lambung ya. Buku ini pun tidak dijual teman-teman ya. Buku ini dibagikan ya. Ada usulan katanya untuk dibagikan dalam bentuk e-book. Ya, maka tadi malam saya buat e-booknya. Ini berisi tentang bagaimana uraian-uraian yang telah disampaikan di MQ Pagi selama 6 pekan begitu ya. Berisi bagaimana caranya membahas tentang fungsi lambung, tentang penyakit lambung, kenapa penyakit lambung itu banyak yang kronis, kenapa terapi itu banyak yang gagal. Termasuk di sini itu terapi ala Nabi ya. Bagaimana faktor hati ketenangan, bagaimana faktor kejiwaan, kemudian bagaimana sehat ala Nabi, bukan terapi medis ala Rasulullah SAW. Ya, nanti insya Allah bagi yang ingin nanti akan kita bagikan e-booknya. Mungkin bisa apa namanya ditayangkan Kang Apip, bisa hubungi MK Afiat ya nanti ya kalau yang memerlukan nanti insya Allah akan disampaikan mungkin via WA atau via email ya begitu. Nah, Kang Isan. Assalamualaikum Kang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Dok. Gimana kabarnya, sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Isan, baik. Jadi update tadi malam saya lihat ya bahwa rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu kalau boleh saya informasikan itu lebih banyak diisi oleh jenazah sampai update tadi malam begitu ya. Betul, Dok. Nah, sayangnya memang biasanya saya mempunyai akses beberapa teman tenaga medis yang ada di sana, tetapi untuk kali ini rasanya kok susah mendapatkan akses, Kang Isan ya. Ya, Ada kabar terbaru atau ada mungkin yang perlu disampaikan, Kang Isan? Update ya. saudara-saudara kita yang ada di sana, Kang Isan. Baik, terima kasih banyak, Pak Dokter. Semoga sehat semuanya. Baik, ini Amin. memang kondisinya masih sangat mencekam, Pak Dokter. Ini kami masih terus komunikasi dengan Bang Onim, bahkan status beliau semalam ya. Ini bagi saya menyayat hati betul, Pak Dokter. Kenapa beliau selalu Ya. menyampaikan begini? Ya Allah, semoga kami bisa tidur malam ini meskipun 1 jam saja. Allah ya Karim. Hmm. Ya, Dan ya, dari ya. situ saja mungkin pernyataan Subhanallah. yang sangat singkat tapi betul-betul bisa menggambarkan kondisi di sana saat ini gitu Pak Dokter ya. Karena memang sampai saat ini masih serangan dari Zionis Yahudi itu masih sangat banyak, sangat masif sehingga masyarakat masih ditakuti dengan hadirnya rudal-rudal dan yang lainnya. Dan betul rumah sakit, sekolah, dan yang lainnya tidak luput dari jadi target serangan, Pak Dokter. Nah, ini saya izin menyampaikan update, boleh Pak Dokter? Share screen, boleh Pak Dokter Ya, sebentar? boleh, boleh, Mangga. Ini yang kita tunggu-tunggu, Kang Isan. Ya, saya Mangga, mangga. izin menyampaikan ya Pak Dokter ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini update terbaru Pak Dokter per tanggal 13 kemarin, pukul 22. Jadi sampai saat ini sumbernya dari Palestinian Ministry of Health Al Jazeera. Itu yang meninggal sudah mencapai di angka 1.799 orang di Gaza. Banyak sekali, ini angka yang saya pikir bukan sedikit ya. Dan kemudian yang Bukan terluka itu sedikit, Kang enam, Isan. Ini betul, dalam berarti sampai hari ke-6 sekarang ya? hari ke-6, Hari betul. ke-6. Nah, yang Subhanallah. terluka 6.388 dan ini pun kemungkinan sebetulnya angkanya lebih banyak, Pak Dokter, karena Ya, masih Kang Isan. banyak yang ada Jadi di reruntuhan. kapasitas rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu, menurut informasi yang saya dapat, itu sekitar 180 tempat tidur. Itu yang Hmm. dimaksimalkan. Andai kata yang terluka seperti ini, dapat kita bayangkan ibu bapak semua, ya. Rumah sakit di Gaza itu kalau nggak salah ada 4 ya yang masih berfungsi. Masing-masing ada yang 180, ada yang 60, bahkan ada yang 30 tempat kapasitas tempat tidur ya.
Jadi semuanya itu tidak lebih dari 1.000, Kang Isan. Tidak lebih dari Betul. 1.000 itu. Jadi kalau misalnya yang terluka 6.000, yang wafat itu 1.000 sekian, pantas ya. Tadi malam saya dapat kabar bahwa rumah sakit itu dipenuhi jenazah. Ya. Nah, ini juga Gimana data keadilannya, yang Kang Isan? sebelah sebelah kanannya juga ini yang menjadi informasi saya pikir penting Ya, perlu disampaikan juga. fasilitas kesehatan rumah sakit dan klinik ini Betul. ya, Kang Isan Nah, ya, ini betul. Ada Masya rumah Allah. sakit, ada klinik, begitu semuanya 19 gitu Iya, ya. ini makanya yang Kalau nggak salah ada rusak dan 8 rumah satu di sakit kalau Gaza. nggak salah ya. Nah, termasuk ambulans pun tidak luput dari target serangan, Pak Dokter. Sehingga malah malah yang terinformasikan dari tim kami di sana itu ambulans itu dicurigai menjadi tempat atau kendaraan yang membawa bantuan persenjataan bagi Hmm, masyarakat iya, 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 sipil iya. Palestina, sehingga malah menjadi target utama tuh ambulans-ambulans, termasuk ambulansnya kita tuh yang ada Hmm. dengan Odoj itu di Ya, sana. dengan Odos itu ya, Odos sama DT ya. Hmm. Tuh. Makanya ini eh, padahal dalam undang-undang kemanusiaan internasional itu kan sebetulnya ada beberapa poin yang sangat Iya. ditekankan ketika terjadi perang dan yang lainnya ada beberapa wilayah atau sarana publik yang Hmm. tidak boleh diserang. Iya. Kemudian Kalau ada Israelnya manusia ya, Kang Isan ya. betul, betul. Iya. Kemudian ada beberapa tenaga-tenaga kemanusiaan yang memang tidak boleh menjadi sasaran seperti tenaga kemanusiaan, tenaga relawan, kemudian juga apa namanya wartawan segala macam itu sebetulnya nggak boleh karena dilindungi oleh undang-undang internasional. Nah ini kejamnya Zionis itu tidak mengindahkan itu. Nah, ini makanya kita doakan bersama termasuk relawan-relawan kita nih Pak Dokter yang ada di sana Bang Iya, Onim iya. dan keluarga semoga Allah karuniakan kesehatan, keselamatan dan Hmm. terus bisa memberikan dampak kebaikan untuk orang-orang di sana Pak Dokter. Nah, Iya, iya. izin Pak Dokter, jadi dari kemarin itu banyak sekali jamaah, para donatur dan juga orang-orang Indonesia itu yang bertanya berkaitan tentang dua hal Pak Mhm. Dokter. Jadi ini saya izin FIQ-nya saya jabarkan dulu. Nah, ini ada dua pertanyaan yang berulang datang ke kami. Ini yang mungkin perlu juga menjadi concern kita untuk memberikan informasi yang tepat. Iya, 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 betul, betul. Nah, ini dua pertanyaan ini betul ya Pak Dokter ya? Ya, ya, Nah, ini juga nyampe ke kita karena insya Allah hari Ahad besok kita juga akan melakukan long march ya dengan hmm, 18 komponen termasuk kampus, termasuk juga organisasi masyarakat begitu ya untuk iya, menggalang lewat DT Peduli sama ini juga. Masya Allah. Ini Ya, semoga pertanyaannya seperti ini juga nyampe mual gitu Kang Isan. ya, jadi ada dua pertanyaan umumnya ini. Kenapa Palestina yang menyerang terlebih dahulu di pertempuran kali ini, gitu kan? Karena kami mendapatkan framing media yang Masya Hmm. Allah gitu kan, sedemikian rupa seolah-olah jadi Palestina yang bersalah dalam hal Iya, ini, gitu betul. kan? Nah, yang kedua, ketika Palestina diblokade dari bantuan internasional, bagaimana cara DT Peduli menyalurkan bantuan di sana, gitu kan? Hmm. Nah, saya izin menspil saja jawaban yang saya pikir cukup efektif gitu ya ketika ada pertanyaan demikian. Jadi ini yang sudah kami rangkum. Jadi nama operasi program teman-teman apa namanya dari Palestina, Muslim Palestina itu disebut Operation Al-Aqsa Storm. Serangan ini merupakan respon terhadap penodaan Masjid Al-Aqsa serta kekejaman Israel terhadap warga Palestina dalam beberapa dekade. Hal ini termasuk blokade Gaza selama 16 tahun, serangan Israel di kota-kota tepi barat selama setahun terakhir, peningkatan serangan pemukiman terhadap warga Palestina serta pertumbuhan permukiman yang ilegal. Sehingga asumsinya adalah seperti Indonesia ketika dulu dijajah oleh Belanda 350 tahun ya, Pak Dokter. Iya, iya. Kalaulah misalnya para pahlawan Indonesia dulu tidak merencanakan atau tidak kemudian bereaksi terhadap penjajahan, ya tidak pernah mungkin akan ada kemerdekaan Indonesia. Iya, Ini pun iya. sama, jadi warga Palestina, dalam hal ini warga Muslim Palestina, bereaksi untuk kembali merebut hak-hak mereka yang dijajah, hak-hak mereka yang direbut oleh penjajah tersebut gitu. Nah, ini 75 tahun pembersihan etnis, 15 tahun blokade, lebih dari 1.200 termasuk sedikitnya 21 anak dan 3 perempuan menjadi tahanan administratif selama 2023. Itu Pak Dokter, ini untuk Hmm. pertanyaan pertama gitu. Pertanyaan Jadi, pertama ya. nah Jadi ini ini yang kami kumulasi dari rangkum. berbagai apa namanya tindakan-tindakan anarkis, tindakan brutal. Kita lihat kalau misalnya pada bulan puasa gitu ya, mau taraweh diintimidasi itu kan. Ketika Ya, kemarin juga waktu Idul Kurban gitu ya, Idul Kurban betul. sama intimidasi juga begitu. Jadi jangan Itu melihat hanya satu spot saja.
Jangan Iya, melihat satu attack aja serangan pada hari Sabtu kemarin. Tetapi betul. kenapa itu terjadi ya, Kang Isan? Betul, betul. Yang menjadi penyebabnya apa gitu ya. Dan kita doakan bersama Bapak Ibu semuanya, semoga Allah karuniakan kemenangan dan kemerdekaan segera bagi Palestina. Amin. Ya Allah. Baik. Nah, pertanyaan kedua yang juga menarik, bagaimana caranya DT Peduli menyalurkan di sana gitu kan. Nah, ini beberapa program-program saya pikir sudah pernah disampaikan ya Pak Dokter. Jadi Ya, ya. ini singkat saja. Nah, jadi alhamdulillah DT Peduli itu punya mitra yang memang sudah ada di Palestina. Bang Onim pun bahkan sudah menjadi warga sana karena menikah dengan orang di sana, anak-anaknya pun tinggal di sana dan bersekolah di sana. Dan menariknya, qadarullah, Allah memberikan skema yang menarik bagi DT Peduli. Jadi beberapa hari sebelum terjadinya serangan, sebelum Hmm. tanggal 7 itu, kami sedang merencanakan dengan Bang Onim dan kawan-kawan untuk melakukan program-program kebaikan seperti biasa. Ada program untuk winter, dan kemudian untuk pemberian sembako dan yang lainnya. Nah, qadarullah harus di hold karena beberapa alasan dan terjadinya serangan tersebut. Nah, sehingga sebetulnya program-program tersebut sudah disiapkan. Nah, hadirnya serangan ini kemudian bisa menjadi semangat baru gitu, bahwasanya memang harus disegerakan program tersebut berjalan meskipun dalam banyak ketakutan, Pak Dokter. Jadi sudah ada beberapa yang sudah kami siapkan, bahan-bahan pangan, kemudian obat-obatan dan juga operasional ambulans, sehingga alhamdulillah sekarang semakin masif pergerakan kita di sana. Jadi memang betul blokade terjadi dan masih sampai saat ini belum bisa dibuka, tapi minimal untuk awalan program-program DT Peduli sudah bisa menyentuh di sana karena sudah disiapkan terlebih dahulu. Oh iya, sebelum serangan kita sudah punya berbagai macam kelengkapan ya yang ada Betul. disediakan di Nah, sana. nah ini makanya Masya kemudian Allah. saya izin menyampaikan ada di Palestina itu kita memiliki program yang reguler, kemudian ada program tematik dan juga program emergensi yang saat ini dibutuhkan. Kalau reguler kita ada Masjid Daratoid dan Baitul Quran, kemudian ada ambulans kemanusiaan dan pabrik air yang mohon doanya insya Allah di bulan Desember tahun 2023 kalau lancar semuanya kita akan launching bersama Pak Dokter. Karena Ya, terinformasikan air di sana itu sudah sangat tercemar karena banyaknya bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam air gitu, baik air di laut maupun air di dalam tanah karena seringnya bombardir bahan-bahan kimia ya, tersebut ya, gitu. ya. Nah, makanya alhamdulillah hadirnya pabrik air ini semoga bisa menjadi bantuan buat masyarakat di sana yang direncanakan sekitar 350.000 liter per hari akan disebarkan melalui 8 mobil tangki gitu ya yang akan terus bergerak. Kalau Nah, kabarnya dari Bang Onim gimana yang pabrik yang sedang dibangun ini? Udah alhamdulillah masih aman Pak Dokter. aman? Ya, Aman. alhamdulillah. Mohon Ya doanya juga Allah. termasuk masjid kita aman Pak Dokter insya Allah. Alhamdulillah. Yang Masih. santri-santri Beki di sana ya? Santri-santri Beki Insya di Allah sana. itu masih aman. Bahkan sering dijadikan tempat perlindungan untuk masjid kita di sana. Alhamdulillah. Nah ini juga untuk emergency yang dibutuhkan memang saat ini operasional untuk ambulans kita dan ambulans-ambulans yang lain ya. Karena tadi terinformasikan jadi target. Nah kemudian obat-obatan tadi Pak Dokter sampaikan karena memang kapasitas rumah sakitnya masing-masing kecil, sedangkan Ya, korban betul. banyak. Paket pangan pasti dibutuhkan di sana karena memang masyarakat akhirnya tidak bisa masak sendiri, tidak bisa ke pasar, pasar juga hancur dan yang lain, sehingga paket pangan ini menjadi penting. Dan ini yang juga menjadi krusial bahan bakar Pak Dokter untuk rumah Ya, sakit. ya, 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 ya. Dan terakhir mungkin santunan ya, santunan keluarga. Nah, yang kedua Pak Dokter, jadi kita merencanakan dan sedang mengkaji bagaimana kita juga hadir di pengungsian Palestina yang ada di Oh, luar yang di Palestina. Jordania itu ya? Betul, Pak Sama Dokter. Mas Eko kemarin tuh ya? Ya, betul. Nah, Hmm. ini juga menjadi concern kita karena ternyata bahkan ada kemungkinan kalau jumlahnya tepat itu jumlah yang di Jordania itu masyarakat Palestina itu jauh lebih banyak dibanding yang saat ini masih eksis di Palestina, Pak Dokter. Nah, Hmm. kemungkinan demikian. Dan menariknya kemarin seperti Pak Eko sampaikan, ada minimalnya 3 hak yang tidak didapatkan oleh masyarakat Palestina yang mengungsi di sana, yaitu pertama hak pendidikan, karena memang di sana tidak ada satuan pendidikan yang proper gitu ya. Kita peduli alhamdulillah hadir dengan Baitul Quran di sana, tapi kapasitasnya pasti tidak memenuhi. Yang kedua hak pekerjaan, karena memang belum memiliki kalau di Indonesia maka KTP merenya Pak Dokter. Ya, ya, ya. Semacam itu jadi ya nggak bisa bekerja juga di sana. Yang ketiga hak berkaitan dengan kesehatan. Nah makanya alhamdulillah DT Peduli hadir dengan mobil klinik di sana dan Masya Allah informasi dari Pak Eko Ya, tinggal satu-satunya ya, satuan ya. kesehatan untuk Hmm. mobil itu yang masih Hmm. bergerak.
di Iya, sana. iya, iya, iya. Padahal lebih dari 4 juta katanya orang di sana. Makanya kita sangat membutuhkan untuk pergerakan-pergerakan lebih bagus dan lebih banyak di sana. Sehingga yang dibutuhkan saat ini program-programnya ya obat-obatan, paket pangan, kemudian operasional ambulans. Di luar program yang sudah reguler seperti support musim dingin dan baitul Quran yang ada di sana. Itu sih Pak Dokter yang izin saya update ya kepada Bapak Ibu Iya, semua, para pemirsa MK pagi. iya, terima kasih Kang Isan. Jadi sahabat-sahabat semua, tatkala kita bisa melihat anak-anak kita tersekolah, anak-anak kita tersenyum begitu ya. Tapi kabar yang ada di jalur Gaza, jangankan sekolah, jangankan belajar begitu ya, untuk bisa tidur saja ini suatu hal yang luar biasa. Jadi sebagai tanggung jawab kita sebagai sesama Muslim ataupun tanggung jawab kita sebagai sesama manusia, ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wasilah ya, wasilah kebersamaan bagaimana kita itu bisa saling membantu begitu ya. Nah, kalau untuk program DT Peduli Kang Isan, nomor rekening yang bisa diakses yang mana Kang Isan ya? Baik, kembali saya izin share screen Pak Dokter biar Ya, bisa dilihat sama Bapak Ibu semuanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi ada 3 hal sebetulnya kami boleh mensarankan. Yang pertama adalah yang terbaik adalah doa Pak Dokter. Untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina maupun yang ada di Jordan dan di pengungsian-pengungsian. Semoga Allah berikan yang terbaik, Allah tolong ya, dan termasuk Allah berikan kemenangan dan kemerdekaan bagi amin. masyarakat Palestina. Yang kedua, memberikan informasi yang tepat karena ini harus menjadi penyeimbang dari media-media ekstrim yang bisa jadi mungkin berseberangan dengan kita. Seperti tadi Iya, pertanyaannya, ini iya, iya, iya. kenapa Palestina yang mulai pertama gitu. Jadi memang perlu sekali kita juga memberikan informasi yang kuat karena di luar sana framing-framing demikian itu sangat masif. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekiranya berkenan untuk ikut terlibat berupa donasi, bisa disampaikan melalui website kami www.dtpeduli.org/peduli Palestina. Nanti buka di situ langsung ada dimudahkan untuk berdonasi atau bisa via rekening Pak Dokter BSI dan BCA kami menyiapkan gitu kan. BSI di 2139427350 atas nama Yayasan Daratohi Peduli dan BCA 77703335151 atas nama DT Peduli Infak Khusus dan selanjutnya berkenan untuk konfirmasi sedekah. Ini penting Pak Ya. Dokter untuk konfirmasi. Mengkonfirmasi ya ke nomor WA Ya, itu ya, Kang. 0813 1712 1712 sehingga bisa kami ketahui akad yang disampaikan. Iya, Khawatir iya, nanti iya. terselip ini nggak ada konfirmasi, khawatirnya untuk program yang lain demikian. Itu sih Pak Dokter, dan ini insya Allah di grup-grup yang jamaah MK pagi pun biasanya kami sudah menyiapkan untuk disebarkan demikian. Ya, alhamdulillah Kang Isan, terima kasih. eh Kang Isan, saya juga di sini kan membagikan e-book bagi teman-teman ya yang apa namanya? Yang telah eh, menyimak ya MK pagi ini beberapa waktu, dan e-book ini saya rangkum gitu ya. Dan kalau dulu kan saya bikin buku itu tebal-tebal Kang Isan. Sehingga ada apa namanya jamaah teh, "Dok, kalau bikin buku jangan tebal-tebal kayak misalnya sistem imun begitu ya. Kan itu Masya 500 halaman. Nuhun, nuhun, Dok, nuhun. macam puyeng." Nah, kemarin itu saya bikin buku ini ya, buku untuk sehat lambung ini, dan ada usul dari teman-teman juga dari jamaah agar gampang penyebarannya, katanya disampaikan apa namanya dibentuk dalam format PDF begitu ya. Nah, ibu bapak semua yang pengen e-booknya pengen lihat seperti ini ya. Nih, pun mana ya? Bentar. Sebentar. Nah, ini nih, punten. Saya share screen dulu ya. Nah, ini ibu bapak semua. Nih, e-booknya ya. Ini ada tulisannya nih. This ebook is dedicated to donation for our brother and sister in Palestine. Silakan ibu bapak semua. E-booknya di sini gratis. Punten bagi yang berdonasi ini masuk sini ya, Kang Isan ya. Yang Masya basic Allah, semoga Allah karuniakan ya. keberkahan buat Nah, dokter dan tim Pak Dokter nah ini. Masya Allah. ini ya.
Jadi buku ini insya Allah gratis. Silakan dibagikan sebanyak-banyaknya, di-share ulang ya. Mudah-mudahan yang merasakan ada manfaatnya dari buku ini bisa berdonasi untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu wasilah bagaimana keterikatan kita ya, hati kita itu dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti silakan di admin punten nanti dibantu ya, biar nanti kita bisa share. Silakan ini bagikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah ringankan, Allah berikan jalan juga buat sama-sama ya mengumpulkan bantuan-bantuan untuk ke Palestina. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan namanya juga ikhtiar ya, wasilah kita ini nggak mungkin kejadian ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan ya tanpa izin Allah. Apa yang Allah kehendaki sehingga kita itu bisa menyaksikan betapa banyak sahabat-sahabat kita yang di Palestina yang menjadi korban pada saat ini, juga betapa banyak sahabat-sahabat kita yang mungkin pada saat ini untuk minum saja mereka sulit. Bahkan dengan diputusnya saluran listrik dan air begitu ya, mungkin ada kegelapan-kegelapan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi mungkin ini yang di Kang Isan tadi ya, saya nitip. Ini nomor rekeningnya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita lihat memang tidak sesederhana dan tidak sesimpel apa yang kita bayangkan ya. Andai kata ini terjadi di tengah-tengah kita, mungkin juga kita tidak pernah tahu ya. Bagaimana kita bisa membawa anak itu ke rumah sakitnya saja dengan obat-obat yang apa adanya, begitu ya. Dan kita juga tidak pernah tahu, begitu ya, seberapa lama korban tersebut bisa kita tolong. Dan saya merasakan persis sebagai seorang dokter bedah, begitu ya. Ketika ada bencana massal, begitu ya, ternyata memang sangat-sangat mengiris hati, begitu ya. Apalagi ini kapasitas rumah sakit yang 180 begitu ya, diisi sampai 2000 sampai 1800 begitu ya. Sehingga wajar saja kalau tadi malam sahabat kami yang ada di rumah sakit, bahwa rumah sakit diantaranya telah dipenuhi oleh para jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah donasikan menjadi sebuah catatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, aduh jadi saya ikut sedih nih Kang Kang Isan, Kang Apip. Siap, Pak Dokter. Ya. Kita ikutin terus sampai tadi malam juga ya Allah. Apa yang harus saya perbuat ya Allah? Apakah lebih manfaat saya dalam berjuang di sini ya, atau saya mungkin kudukan itu Kang? Kalau di pengungsi kita ada 3 dokter ya, kata Mas Eko kemarin ya. Betul. Ada 3 dokter di sana. Yang nggak ada justru obatnya, katanya zero tuh. Masya Ya. Allah. Sampai kemarin itu izin Pak Dokter, kemarin Mas Eko itu mengumpulkan ke Semarang dan dokter-dokter di Semarang itu pengen banget bantu dalam bentuk udah jadi obat. Cuman kan bawaannya agak sulit segala macam, dan menariknya di sana pun kalau belanja di Jordan dengan kondisi yang ada, sampai Jordan pun beberapa diaturkan oleh Israel juga tuh untuk beberapa imigrasi dan yang lainnya. Ya, sampai segitunya. Ya kebayang saya mah ada untuk misalnya dalam satu rumah sakit datang saat itu misalnya 50 orang sekaligus dengan luka, dengan namanya kecelakaan. Itu bukan suatu hal yang sederhana. Kebayang gitu ya, apalagi ini sampai ribuan seperti ini. Nah, sahabat-sahabat semua, ini tidak lebay ya, bukan kita untuk mengadakan, enggak, demi Allah. Kita memang sampaikan apa adanya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk terus mendoakan, untuk terus bagaimana berkontribusi, sehingga kita menjadi bagian dari mereka. Kita tutup aja Kang Isan ya. Semoga bermanfaat, sahabat-sahabat semua. Kita tetap lantunkan doa-doa terbaik untuk sahabat-sahabat kita. Kita tutup kebersamaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.